Demikian itu. Tapi yang ihsani juga penting ya. Iya, sangat penting. Akhlak, morality, attitude, etika bangsa. Sebab Sokibek, saya berulang kali mengatakan bahwa innamal umamu akhlakuma bakiyat fa in humuz zahabat akhlakum zahabu, bahwa tegak kokoh suatu bangsa, negara ini itu tergantung dengan akhlakul karimah, morality, attitude, etika bangsa. Kalau akhlaknya baik, negara baik. Amin dong. Amin. Kalau akhlaknya bejat, degradasi moral, dekadensi, polusi iman, akhlaknya kacau, maka negara pun juga akan hancur. Gitu Mbak Wanda. Langsung kita mengintrospeksi dengan keadaan negara kita sekarang. Mbak Wanda mungkin ada pertanyaan untuk Pak KH, silakan. Gini, kalau saya melihat kan kita selalu ada ketidakpuasan terhadap pemimpin-pemimpin yang ya kenapa Indonesia sekarang mungkin secara ekonomi, budaya, sosial juga terpuruk gitu ya Pak Ustadz. Yang pertama saya melihat bahwa khususnya di Indonesia ini banyak umat Islam yang menjalankan mungkin ibadah-ibadah Islamnya hanya secara formalitas gitu ya. Mereka sholat, hanya gerakan saja. Kita puasa, gitu kan, kita naik haji ke Mekah, tapi kemudian korupsinya jalan terus. Gitu. Kemudian nggak merasa bersalah menggunakan uang-uang negara untuk hal-hal yang bukan sifatnya kerakyatan, tapi menguntungkan pribadi, kelompok, keluarga, koleganya, gitu. Jadi ada dua sisi. Jadi tidak terutama mereka yang udah duduk di jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif, ya itu tadi ketika memimpin menjadi tidak amanah dan terkesan gitu hanya menjalankan ibadah Islami yang formalitas aja, tidak secara kafah atau keseluruhan. Artinya apa yang kita ucapkan ketika sholat, apa yang kita baca ketika mengaji tidak dilakukan, tidak sesuai dengan tindak tanduk dan perbuatannya. Kenapa tuh bisa seperti itu Pak KH? Itulah sifat manusia. Al-insan makhul khata' wa nisyan. Tempat salah, noda dan dosa. Tapi dalam sholat kita pun berjanji, ya Mbak Afi, Mbak Wanda, kita pernah mengatakan dan setiap waktu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Betul. Tapi pas menjabat sebuah jabatan bukan untuk Allah, untuk apa jabatan? Untuk harta, untuk tahta, ya. Itu habis waktu dengan dunia. Makanya kalau orang yang terlampau cinta kepada faktor keduniaan, dia lupa itu hubbud dunya, ra'su kulli khati'ah, pangkal segala kejahatan. Apalagi iman, Islam, ihsan itu tidak ada. Makanya nanti ada hukum Mbak Wanda, para pemirsa Metro TV yang tersayang, Mbak Afi. Nanti kalau orang sudah tidak karena Allah, dia memimpin negara bukan karena lillah wa filah karena Allah, itu nanti akan ada hukum rimba, saling ancam dan saling dendam. Timbulnya eksploitasong delom parlom, eksploitasong denasong parnasong. Paham Ibu? Apa tuh Pak KH artinya? Ya pokoknya jangan bilang kok pancong, awas ya.